Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmawati, kelas A3 Farmasi. Jadi saya di sini diberikan tugas untuk menjelaskan tentang reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Jadi langsung saja ke pengertian reaksi substitusi. Reaksi substitusi ialah suatu reaksi yang terjadi apabila suatu atom, ion, atau gugus digantikan oleh atom, ion, atau gugus lain. Dalam reaksi substitusi, kita akan mengenal istilah gugus pergi atau leaving group. Jadi yaitu gugus apa saja yang dapat diganti dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Reaksi substitusi umumnya terjadi pada senyawa jenuh tunggal tanpa terjadi perubahan ikatan karakteristik atau tetap jenuh. Berikut gambar reaksinya. Ada A plus B menghasilkan C, menghasilkan A minus C plus B. Jadi B di sini tuh gugus pergi, A sebagai nukleofil, dan C sebagai suatu senyawa organik. Selanjutnya ada mekanisme. Jadi mekanisme reaksi SN1 hanya terjadi pada alkil halida tersier. Jadi nukleofil yang dapat menyerang adalah nukleofil basa sangat lemah seperti H2O, CH3, CH2OH. Pada reaksi SN1 terdiri dari 3 tahap reaksi. Sebagai contoh adalah reaksi antara T-butil bromida dengan air. Tahap mekanisme SN1. Jadi di sini ada tahap 1 dan tahap 2. Jadi dapat dilihat pada slide contoh tahap 1 dan tahap 2-nya. Laju reaksi SN1. Jadi karena reaksi SN1 melibatkan reaksi lambat pada saat ionisasi dari senyawa awal, maka laju reaksi hanya ditentukan berdasarkan konsentrasi per reaksi. Jadi laju reaksi sama dengan K atau senyawa awal. Mekanisme SN2. Jadi pada reaksi SN2, mekanisme yang terjadi hanya satu tahap dan serentak. Nukleofil menyerang dari belakang ikatan C sampai X pada keadaan transisi. Nukleofil pada gugus pergi berasosiasi dengan karbon, di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dan karbon dengan karbon. Laju reaksi SN2. Karena pada reaksi SN2 ini kedua senyawa saling menentukan bagaimana reaksi berjalan, maka konsentrasi kedua senyawa ini memberikan pengaruh terhadap laju reaksi. Jadi laju reaksi pun menjadi seperti ini. Laju reaksi sama dengan K senyawa awal dikali dengan nukleofil. Pengertian reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme 1 atau 2 tahap. Mekanisme 1 tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme 2 tahap dikenal sebagai reaksi E1. Angka pada nama reaksi tidak berhubungan dengan jumlah tahapan dalam mekanisme tersebut, namun berkaitan dengan kinetika reaksi bimolekuler dan unimolekuler berturut-turut. Dalam kasus yang jarang terjadi untuk molekul yang memiliki gugus pergi yang buruk, jenis reaksi ketiga E1 CB terjadi. Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilang satu gugus atom pada senyawa. Pada reaksi eliminasi terdapat perubahan ikatan tunggal, dan ikatan rangkap. Contohnya ada CH3 bereaksi dengan CH3 menghasilkan CH2 sama dengan CH2 plus H2. Selanjutnya ada mekanisme. Jadi S1 adalah suatu model untuk menjelaskan jenis tertentu dari reaksi eliminasi kimia. S1 merupakan singkatan dari eliminasi unimolekuler serta memiliki karakteristik sebagai berikut. Jadi yang pertama merupakan proses eliminasi 2 tahap, ionisasi dan deprotonasi. Ionisasi, ikatan karbon halogen putus menghasilkan zat antara
karbokation, deprotonasi karbokation. E1 umumnya terjadi pada alkil halida tersier, namun mungkin terjadi pada beberapa alkil halida sekunder. Selanjutnya ada laju reaksi dipengaruhi hanya oleh konsentrasi alkil halida karena pembentukan karbation adalah tahap paling lambat, alias tahap penentu laju. Karenanya ketika orde pertama berlaku unimolekuler. Jadi selanjutnya reaksi biasanya terjadi pada ketiadaan basa atau hanya dalam kehadiran basa lemah, kondisi asam, dan suhu tinggi. Selanjutnya reaksi S1 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN1 karena keduanya berbagi zat antara karbokatonik dan yang umum. Selanjutnya ada efek isotop deuterium sekunder yang agak lebih besar dari 1, biasanya 1 sampai 1,5 teramati. Selanjutnya tidak dibutuhkan antiperiplanar, contohnya pada pirolisis pada suatu ester sulfano tertentu pada metol. Dapat dilihat di sini contohnya. Jadi hanya produk reaksi A yang dihasilkan dari antiperiplanar. Kehadiran produk B adalah indikasi bahwa mekanisme E1 terjadi. Jadi yang selanjutnya itu ada reaksi ini disertakan dengan reaksi penataan ulang karbokationik. Jadi dapat dilihat di sini ada contoh reaksinya. Tahap 1 lambat. Pertama dalam reaksi eliminasi adalah tahap lambat dan merupakan tahap penentu laju dari reaksi. Ada di sini keseluruhan. Suatu reaksi S1 yang khas menunjukkan kinetika order pertama dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida saja. Jadi di sini mungkin contohnya kurang jelas. Jadi kedua ada tahap 2 cepat. Dalam tahap 2 reaksi eliminasi, basa itu merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami rehidridisasi dari keadaan sp3 ke dalam keadaan sp2 dan terbentuklah alkena. Selanjutnya ada mekanisme E2. Selama tahun 1920-an, Sir Christopher Ingold mengusulkan suatu model untuk menjelaskan sebuah tipe ganjil dalam reaksi kimia. Mekanisme E2 merupakan singkatan dari eliminasi bimolekuler. Jadi reaksi tersebut melibatkan mekanisme satu tahap di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus untuk membentuk ikatan rangkap 2 atau ikatan PiC rangkap 2C. Jadi di sini ada karakteristik mekanisme reaksi ini diantaranya satu, ada E2 adalah eliminasi satu tahap dengan satu keadaan transisi. Biasanya terjadi pada alkil halida primer tersubstitusi, namun mungkin terjadi pada alkil halida sekunder dan senyawa lainnya. Laju reaksinya mengikuti orde kedua karena reaksi dipengaruhi baik oleh alkil halida dan basa bimolekuler. Karena mekanisme E2 menghasilkan pembentuk ikatan Pi, 2 gugus pergi, terkadang sebuah hidrogen dan suatu halogen, harus antiperiplanar. Keadaan transisi antiperiplanar memiliki konfirmasi goyang staggered dengan energi yang lebih rendah dibandingkan keadaan transisi sin-periplanar, di mana konfirmasi eclipse dengan energi yang lebih tinggi. Mekanisme reaksi yang melibatkan konfirmasi goyang lebih disukai pada reaksi E2, tidak seperti reaksi S1. E2 biasanya menggunakan basa kuat. Basa harus cukup kuat untuk melepaskan hidrogen
yang kurang asam. Selanjutnya agar ikatan dapat terbentuk ikatan PI dapat terbentuk, hidridasi karbon harus lebih rendah dari sp3 menjadi sp2. Selanjutnya ikatan C rangkap 1H dilemahkan dalam tahap penentu laju dan karenanya efek isotop deuterium primer lebih besar dari 1, biasanya 2-6 teramati. Selanjutnya E2 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN2 jika basa dapat bertindak pula sebagai nukleofil pada banyak basa yang umumnya. Contoh tipe reaksi ini dalam skema 1 adalah reaksi isobutyl bromida dengan kalium etoksida dalam etanol. Produk reaksi tersebut adalah isobutilena, etanol, dan kalium bromida. Reaksi E2 adalah proses satu tahap. Nukleofil bertindak sebagai basa dan mengambil proton hidrogen dari atom karbon yang bersebelahan dengan karbon pembawa gugus pergi. Pada waktu yang bersamaan, gugus pergi terlepas dan ikatan rangkap 2 terbentuk. Mungkin dapat dilihat di sini ada contoh pada slide. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan saya tentang reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.